Dimarahin sakit hati iya, oh itu dengerin gitu loh, kita harus mendengarkan. Tapi saat kita fokus dalam tujuan kita fokus dengan cara kita dan membuahkan hasil, mereka akan memahami. Sehingga kita harus lihat kekuatan kita apa dan kelemahan kita apa. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan sekarang aku berada di kantor pusatnya Rosalia Indah. Jadi hari ini aku mau ngelamar kerja. Ini kalau teman-teman sering nonton videoku naik bus Rosalia Indah pasti udah nggak asing dengan bagian sini. Di sini tuh ya tempat bis parkir untuk penumpang yang melakukan servis makan. Ini ada jalur berapa nih? Jalur 4, jalur 5, jalur 6 dan di sana ada Rosin Mart-nya. Ya, udah sering lah kita lihat ini. Di sana ada Rosin Restonya dan lain-lain. Ini juga di sini ada bus Rosalia Indah H8154 yang aku naikin waktu itu dari Malang ke Muara Enim. Jodoh banget sama bis ini. Di mana-mana ketemu loh. Kemarin di Malang ketemu, sekarang di sini ketemu lagi. Oke, yuk sekarang kita langsung masuk aja ke bagian dalamnya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Jadi sebenarnya kalau pejalan kaki nggak boleh lewat sini ya, karena ini untuk bus dan juga storing car-nya dari Rosalia Indah. Kalau pejalan kaki biasa kita lewat dalam, ruang tunggu, toilet dan juga musola baru masuk ke sini. Nah, sebenarnya di sini juga masih ada jalur untuk bus parkir lagi. Ini ada jalur 9 sampai jalur 17 dan di sini kalau sore ini penuh banget bus-busnya Rosalia Indah yang double decker biasanya dan juga eksekutif plus. Ini di sebelah sini. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke kantornya Rosin Group. Let's go. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di belakang dan ini dia Pak Adinya sudah berada di sini. Halo Pak Adi, selamat siang. Selamat datang Mas Arkan di kantor Rosin kita. Ini kantornya Rosin. Kantor Rosin, ya. Ini aku agak grogi ya, bisa ketemu Pak Adi. Enggak lah, saya yang harusnya grogi. Loh, ya kan? enggak, Pak, saya tidak biasa seperti ini. Oke, jadi Pak aku hari ini mau lihat-lihat nih. Kan kemarin aku udah ke hotelnya yang di rest area Malang. Saya terima kasih Pak udah diajak ke rest area nginep di hotelnya yang katanya buat direksi ya Pak. Enggak. Memang ini semua fasilitas untuk bersama nanti. Oh, untuk bersama. Ya. Jadi hari ini sebenarnya kan aku sebenarnya udah ya sedikit banyak tahu lah tentang Rosalia Indah dan Rosin. Nah, aku mau kasih lihat teman-teman nih. Siapa tahu ada yang belum tahu Rosalia Indah busnya ini di belakang ini kan ada Rosin yang mendukung. Kita mau ngebahas Rosin ini Pak. Ya, sebenarnya Rosin itu ada apa aja sih Pak? Ya. Grupnya itu. Rosin ini memang didesain untuk usaha-usaha pendukung untuk Rosalia Indah Transport, usaha utama dari Rosalia Indah Group sendiri. Sehingga ada Rosin Resto, Rosin Resto ini kita ada ada di Palur dan Wahalim, terus ada di Subang, ada di Pemalang. Terus kemudian untuk sederhananya itu ada di Caruban dan di Kleco. Nah, ya Caruban ini untuk melayani penumpang yang dari Surabaya ke Solo. Oh, yang Caruban yang sederhana ya Pak ya? Ya, gitu. Terus setelah Resto ada apa lagi Pak? Setelah Resto kita ada minimarket, di sana ada gudang minimarket. Rosin Mart. Ya, jadi bagi para penumpang yang membutuhkan minuman, camilan, pendamping dalam perjalanan itu kita siapkan. Sehingga tidak harus jauh-jauh, bisa di outlet-outlet kita. Di setiap resto tuh ada ya Rosin Mart ya? Setiap resto ada. Nah, bahkan di kantor pusatnya ini pun ada di depan tadi. Tadi. Setelah Rosin Mart apalagi Pak? Ada Rosin Laundry. Rosin Laundry. Ya. Nah, Rosin Laundry itu menarik karena di Rosalia Indah Bus ini kan ada selimut ya Pak? Ya. Itu ngelondrinya berarti di Rosin Laundry itu? Jadi awalnya kita memang cuci manual ya. Dulu waktu saya datang masuk pertama ke Rosalia Indah beberapa tahun yang lalu itu ada bak-bak besar untuk nyuci, tetapi di situ kualitasnya nggak terjamin. Ada yang wangi, ada yang enggak. Terus tingkat dari kualitas kainnya sendiri, ada yang bagus, ada yang rusak. Maka dari itu kita kita membangun Rosin Laundry agar semua cucian kita, sarung jok, selimut itu kualitasnya tetap. Nah, dan ada standarnya ya jadinya ya. Jadi buat teman-teman yang naik bus Rosalia Indah
jangan takut nanti selimutnya kotor atau apa, karena sudah terjamin bahkan dari Rosalia Indahnya sendiri ya Pak ya. Kemudian selain laundry ada apa lagi Pak? Selain Rosin Tour. Rosin Tour. Ya, Rosin Tour, Tour and Travel. Oh, oke. Jadi saat nanti kondisinya kalau sekarang peak season terus ya kalau Rosalia Indah, tapi kalau memang kita kondisinya pas low season, kita tawarin beberapa ke paket-paket tour. Oh, berarti ada paket-paket tour liburan gitu paket ya? Tour liburan. Domestik atau luar, Pak? Domestik. Oh, domestik. Ya, domestik. Kalau luar kita juga ada, gitu. Juga? Kita juga ada melayani. Sudah mulai ngelayanin untuk Malaysia, terus kemudian Thailand kita udah mulai ngelayanin. Singapura, Thailand, Malaysia. Oke, setelah itu apa lagi, Pak? Di sini itu aja. Terus tapi yang lain kita ada Rosin Hotel yang kemarin sudah didatengin di Bantul ya, udah pernah ke sana itu. Di Jogja itu ada dua ya Pak ya? Rosin Hotel sama yang di Jalan Rosalia Hotel di Jalan Veteran. Jalan Veteran. Oke, jadi itu adalah lini bisnisnya Rosalia Indah yang membantu RIT ya Pak, Rosalia Indah Transport. Yang paling banyak berpengaruh. Ya semuanya berpengaruh sih Pak ya? Semua berpengaruh, semua didesain untuk mensupport ya kan. Maka dari itu tim-tim kita pun juga kita ingatkan bahwa kita ini ada karena kita mensupport usaha utama. Jadi main bisnisnya tuh tetap bis ya Pak ya? Oke Pak, jadi aku mau ditunjukin nih, di sini nih ada apa aja sih di kantornya Rosin ini? Ya, mau ke kantor dulu? Boleh. Ini di depan kita nih apa nih yang biru-biru ini Pak? Biru-biru ini kita setiap minggu sekali kita ada apel pagi. Ya, jadi setiap karyawan, semua karyawan dari Rosin Group, kecuali hotel dan rest area. Karena jauh kan? Karena jauh. Tapi yang ada di Solo semuanya. Jadi tour and travel semua juga di sini, Central Laundry di sini, minimarket, resto semua apel di sini. Oh, jadi sorry Pak, ini berarti pusatnya tetap di sini ya? Tetap di sini. Semua itu di sini. Tetap di sini. Sehingga seluruh karyawannya di sini kita ingatkan bahwa kita ini satu. Ya kan, kita satu keluarga, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain di dalam Rosin Group sendiri. Itu karena kenapa? Dengan kita bersama-sama kita bisa melakukan itu dengan lebih mudah. Misalnya satu unit baru low season, satu unit rame, unit lain bisa membantu. Ya. Jadi kalau misalnya minimarket nih, minimarket tidak setiap saat padat ya. Itu minimarket saat siang hari bisa membantu untuk laundrynya sendiri. Laundry sepi nanti bisa ganti resto. Sehingga kita bisa bersama-sama untuk melayani penumpang atau memberikan servis yang tercepat bagi usaha utama kita. Itu yang aku suka dari cara kerjanya di Rosin Group ini ya. Kekeluargaannya dapat banget. Itu aku kan sering ke mana restonya yang di Subang. Itu kayak setiap orangnya itu saling ngebantu banget itu loh. Jadi ketika ada satu yang lagi struggle banget, nanti ada lagi satu yang datang. Selalu begitu. Jadi kekeluargaannya di Rosalia ini luar biasa. Karena memang kita super tim, kita nggak bisa bekerja sendiri. Sehingga semuanya harus sama-sama. Kita harus support satu sama lain. Gitu. Sehingga setiap minggu sekali di sini nanti kita apel pagi sebulan sekali. Terus kita juga ada untuk game-game sebulan sekali. Jadi sebulan itu kita ada beberapa agenda setiap minggu itu pasti apel. Tapi dalam apel itu ada yang untuk formal, ada yang casual. Casualnya itu bisa game siapa yang ulang tahun. Terus ada outbound juga. Kita juga di sini ada zumba atau olahraga di sini kita sebulan sekali kita agendanya lengkap di tempat ini. Di tempat ini ya. Ya. Itu untuk tim kita. Ya. Oke, ini kemana Pak pertama nih? Keliling kemana? Kita ke kantornya dulu ya. Ke kantor. Oke. Kantor apa nih Pak? Kantor ini karena prinsipal, jadi ini semuanya. Kalau di atas itu nanti ada marketing, itu marketing semuanya. Gitu. Jadi ada marketing kita itu bisa ngelayanin semua bisnis unit yang ditawarkan tadi. Jadi tidak hanya satu unit aja, tapi semuanya. Kita jualannya juga sama, one stop shoppingnya juga segitu. Sehingga kalau ada customer cari barang, kadang-kadang orang kan susah mau nyari resto marketingnya sendiri, nyari laundry marketingnya sendiri. Itu marketing itu bisa melayani semua produknya. Jadi tinggal menghubungi salah satu dari sales kita. Nanti sales kita yang menawarkan mau cari laundry bisa, mau cari tour bisa, cari bus bisa, gitu. Jadi ramai banget Pak. Ya, ini kantor kita. Ya, itu. Jadi bisa dilihat ini. Ini bagian apa nih Pak? Ya, jadi kalau di sini itu Mas Eri dan Mas Eri marketingnya, marketing tour and travel. Terus kalau di sini Mbak Mita ini sales eksekutif.
yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau dari teman-teman mau butuh tour and travel, butuh resto, tinggal hubungin Mbak Mita, dan ada 2 lagi itu tinggal telepon. Nanti kalau mereka akan memberikan penawaran, mereka akan mengorderkan, mereka akan membantu pengiriman sampai closing pembayaran. Jadi satu sales eksekutif di sini bisa megang semua bisa megang semua lini bisnisnya. Gitu. Ya, kondisinya kayak gini. Divisi IT. Jadi semua teman-teman kita server juga di sini sehingga mereka supportnya dari sini. Karena kan kita ini kantor pusat dan datanya outletnya di luar kota semua, sehingga kita tidak narik data lagi. Semua kertas di sana, mereka masuk sistem, kita tinggal kontrolnya di sini. Ya. Keren banget. Ini di sini adalah HR, di sana accounting keuangan. HR ya. Jadi yang berurusan dengan SDM di sini. Gitu. Jadi kalau di sini sih ya kita kayak gini, fun aja gini ke teman-teman. HR-nya ya. Ya. Wah, ini didatengin Mas Arkan pada takut ini. Semua kondisinya bersih semua mejanya. Memang bersih Pak di sini. Ini bukan pencitraan ya. Jadi kalau ini kantor pusatnya minimarket. Jadi Rosinmartnya di sini. Jadi semuanya gabung di sini semuanya untuk melayani, sehingga di luar tinggal outletnya aja. Semua disentral dari 2 lantai ini untuk menghandle 7 bisnis unit yang saya ambil. Keren banget. Ternyata dari 7 itu orangnya cuma segini aja. Cuma segini aja. Itu gede banget loh. Ini accounting di sana, general affair ini beberapa, sehingga 60 orang itu handle 7 bisnis unit. Keren banget. Gitu. Aku kira yang handle 7 unit bisnis itu sampai ratusan orang. Oh enggak. Cuma segini aja. Jadi kita ini efek pandemi ya. Efek pandemi itu saat kita menjalanin pandemi kemarin, kita gabungkan. Ada beberapa yang resign, kita tidak merekrut lagi, tetapi satu orang bisa menghandle 2 atau 3 unit. Sehingga HRD ini 4 orang itu menghandle semua bisnis unit yang ada. HRD cuma 4 orang. Termasuk untuk ke rest area. Sehingga ini semua penggajian, semua rekrutmen semua dihandle dari sini. 4 orang untuk melayanin semuanya. Gitu. Oke. Ya. Jadi kalau tadi pagi kita punya apel, kelihatannya banyak ya 70 orang, 80 orang, tetapi itu sudah melayani semua bisnis unit. Iya, aku kira itu kayak cuma head-nya aja yang lagi ngumpul. Enggak, itu sudah semuanya. Udah semuanya. Gitu. Bisa se-efisien itu Pak, itu gimana caranya Pak? Ngebangunnya bisa se-efisien itu? Kerjaannya banyak tapi orangnya sedikit gitu loh. Itu awal karena pandemi. Efek pandemi kemarin. Jadinya jadi kebiasaan ya? Iya, jadi saat pandemi kemarin, saat orang itu juga ada yang resign, ada yang saat kita yang ada di sini kita tawarkan, kita nambah orang atau kita jalan dulu apa adanya. Kita nambah apa adanya, perusahaan juga efektif, karyawan pun pekerjaan meningkat, salary-nya juga meningkat. Sehingga ini berjalan sampai sekarang. Bagaimana kita mengerjakan satu orang menghandle beberapa unit yang diampu. Keren banget. Jadi yang kerja di Rosin office ini bukan kaleng-kaleng. Terima kasih sekali. Nah, iya dong. Unit bisnisnya banyak, tapi orang itu dikit gitu. Dan satu orang bisa mengerjakan beberapa bisnis itu kan. Keren banget. Gitu. Oke, kemana lagi nih Pak? Kita langsung ke lapangannya. Ke lapangan? Ya. Oke, seru nih. Ya. Ini salah satu dari gudang kami Mas Arkan ya. Gudang apa nih Pak? Ini gudang minimarket. Jadi kenapa kita bisa melayani customer dengan harga yang kompetitif? Karena memang kita semua pengadaan dari satu. Kalau kita belanja lebih banyak, harganya bisa lebih efisien. Benar. Maka dari itu semua disentral dari sini. Nanti penjualan hari ini yang ada di Pemalang, di Subang, mereka closing, mereka laporan, besok kita kirim di hal yang sama. Disuplai dari sini. Disuplai semua. Sehingga ini ada kontainer-kontainer isinya kita pisah, ada makanan sendiri, minuman sendiri, sehingga stok ini tetap balance. Jangan sampai nanti outlet kehabisan barang, tetapi apa yang laku kemarin itu disuplai dengan hari ini dengan barang yang dari kantor pusat. Ini gudangnya seperti ini. Jadi dari semua Rosinmart itu dari sini Pak disuplai? Dari sini semua. Yang di Halim juga? Ya, dari Halim di sini. Kan kita juga ada bus juga. Kita ada logistik masukin ke bus gitu. Kan bagasinya gede-gede nih gitu. Sehingga kita harus lihat kekuatan kita apa dan kelemahan kita apa. Kalau kekuatan kita punya bus, kita punya logistik sendiri, ya kita harus bisa mengurangi kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Kalau belanja di tempat lain, mungkin harganya lebih mahal. Mungkin ada kebocoran. Tapi kalau kita di satu tempat, berarti kan kebocoran itu bisa dihandle dengan belanja di sini dengan harga yang lebih efisien. Itu. Segala resikonya bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir, ya. Sendiri kan. Itu. Nah,
Terus nih Pak, ini kan ada Putra nih. Ya. Nah, ini teman-teman yang sering naik bus Rosalia pasti udah nggak asing dengan Putra. Ya. Nah, itu apa sih Pak? Putra ini salah satu anak perusahaannya. Rosin juga gitu. Sehingga yang handle sekarang adalah Pak Tius dan Bu Ana. Tetapi saya ingatkan sekali lagi bahwa di sini Rosin Group adalah divisi supporting. Sehingga apapun produknya harus kita jual. Apapun ada di sini ya kan Rosin ya. Sehingga palu gada. Sehingga kita tetap entah itu produknya dari siapa, kita tetap layani, kita tetap support gitu. Jadi di sini pun juga ini baru datang Utranya. Jadi dari pabrik kita datang, nanti kita mulai jual ke minimarket dan kita jual retail di Kota Solo. Pabriknya di mana Pak Utra? Di Karangpandan. Dekat sini. Ya, itu. Jadi memang beliau, Bu Ana dan Pak Tios itu kantornya di sana. Nanti dari ini kita bisa supply, membantu sedikit supply-nya dari Rosin Mart. Mantap sekali. Ya. Jadi benar-benar apa yang keluar di RIT di busnya itu semua dari Rosin ya, disupport semua ya. Kita logistiknya ya, kita support untuk kebutuhannya. Kalau mereka sudah jalan sendiri, cuma kita support apa yang bisa kita support ya tadi logistik tertentu. Ya. Siap, kemana lagi kita nih Pak? Ke Central Laundry. Rosin Laundry, sekarang kita ganti dengan Rosin Laundry. Oke. Wih, ini mesinnya gede-gede banget Pak. Ya, ini salah satu dari outlet kita. Kantor pusatnya laundry itu di sini. Ya. Rosin Laundry-nya ini ada beberapa outlet. Ada. Cuman ini. Oh, ada dua. Satu di Solo Baru. Solo Baru itu bisa untuk umum ya, terutama untuk umum dan untuk kebutuhan pribadi. Jadi baju, untuk upholstery juga seperti sofa, spring bed dan sebagainya. Nah, ini untuk khusus yang linen, yaitu ini ada selimut bus. Terus kalau yang ini itu untuk hotel. Oh, Rosin Hotel. Apa hotel di Solo. Oh, jadi di pick up terus di. Ya, ini yang belum di delivery. Jadi biasanya kalau dari hotel itu datangnya kalau hotel check out itu jam 12, nanti jam 2 itu diambil. Diambil nanti dicuci malam. Besok paginya kita kirim. Langsung diantar ya. Ya, langsung diantar. Tapi kalau dari Rosalia Indah Transport sendiri datangnya pagi kan. Pagi datang diambil baru dicuci. Jadi ini ada beberapa mesin yang ada di sini. Wih, ini ya selimut-selimutnya bis ini ya. Ya, nah, ini yang sering kalian pakai nih kalau naik bus Rosalia Indah nih. Ini selimutnya dicuci di sini. Dicuci di sini. Dan ini lebih dekat sehingga kalau butuh pun jangan khawatir kalau bajunya selimutnya dipakai 2 kali enggak. Karena kita tempatnya dekat. Kalau memang kurang kita bisa langsung percepat itu. Kita mesin juga punya 1, 2, 3, 4 mesin cuci sehingga dan ini bisa kalau satu bisa 100 lembar berarti bisa 400 dalam waktu bersamaan. Gitu. Jadi kalau memang dryernya kita juga punya spare lebih kan karena memang mengeringkan lebih lama daripada mencuci sehingga kita memang spare lebih sehingga biasanya dalam waktu 2 jam sudah bisa kering. Dari kotor sampai selesai itu dalam waktu 2 jam sehingga kita bisa memastikan bahwa kebutuhan dari usaha utama kita saat dibutuhkan, ya kita tetap bisa. Nah, tahun berapa Pak Rosin Laundry ini ada? Kalau tahunnya sudah cukup lama ya, sudah lebih dari 10 tahun gitu. Jadi waktu pertama saya ini tahun ke-17, kalau tahun 17 tahun saya kerja, sehingga sekitar 15 tahun. 15 tahun udah ada laundry-nya ya? Saat pertama saya masuk, seperti saya ceritain tadi, waktu pertama saya masuk, saya masih melihat nih, ada 3 air besar yang isinya untuk cuci, yang satunya untuk bilas, satunya untuk ngeringin. Saya pernah merasakan itu. Kita membutuhkan kita butuh laundry nih, berarti kita butuh laundry, akhirnya kita membuat laundry. Iya, karena ya kita nggak usah mikirin yang di luar busnya ya. Satu bus misal 30 penumpangnya, 30 selimut. Satu hari bisa berapa ratus bus kan? Itu banyak banget. Dan kalau laundry keluar kan kita mahal ya Pak ya? Iya. Dari laundry sendiri pun kita juga berkembang sampai ke konveksi. Sampai konveksi? Sampai konveksi. Sehingga kita mempunyai konveksi ini kita untuk melayani seragam karyawan. Jadi kalau karyawan kita 2000, dikalikan seminggu itu 2 kali, bisa 3 kali ganti, ya kan? Karena Senin, Rabu, Jumat kan seragam kan beda-beda nih, ya kan? Kalau kalikan 3 itu sudah 6.000, kalau kita beli di luar, harganya mungkin juga lebih 2 kali lipat ya? 2 kali lipat, itu pertama. Terus dari ukuran, nggak bisa customize, ya hanya SML aja gitu. Tapi kalau dengan sendiri kita masih bisa lah, kita butuh lebih besar sedikit, lebih kecil sedikit, lebih pendek sedikit, kita bisa ya menyesuaikan dari si yang pakai nantinya. Ya, jadi ini beberapa pengembangan dari Rosin Laundry itu sendiri. Lagi di packing-packingin ya. Iya. Dan ini pas bis datang berarti dikasih ke bisnya kan Pak ya? Iya. Langsung diganti keesokan harinya. Jadi benar-benar
selimutnya ini benar sekali jalan ganti kan? Iya. Oh, jadi kehigienisannya terjaga banget lah. Jadi jangan takut, wah selimutnya kotor enggak? Ya seperti ini, dicuci sendiri. Jadi ada Dicuci sendiri. Kualitasnya bisa di ini. Iya. Keren banget Pak. Kemana lagi nih kita nih? Udah. Sementara itu yang di kantor pusat. Kalau hotel itu berarti beda Pak? Beda manajemen atau emang Rosin juga? Rosin juga. Jadi untuk auditornya di sini. Oh, di sini juga ya? Jadi kita punya 6 auditor. Auditornya itu melayani semuanya. Jadi dari auditor itu kita bisa ngaudit untuk yang di Pemalang, ada di Jogja, ada di Caruban. Auditornya ada di sini semua. Kita secara rutin melakukan kunjungan. Iya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, aku di Hotel Rosin Jogja bisa nonton tuh videonya. Iya. Terima kasih sekali kunjungannya kemarin. Ya, Pak, ini kita berada di ruangannya Pak Adi nih ya. Ini ruangan buat apa Pak? Kok gede nih ruangannya Pak Adi deh? Ya, jadi kita kan setiap hari ada morning briefing untuk para manajer. Jadi manajer-manajer akan melaporkan hari ini mau kemana. Setelah itu kan kita tidak bertemu. Mereka ada yang ke unit resto, ada yang ke unit minimarket, ada yang keluar kota. Tetapi setiap pagi kita jam 8 di sini dulu kita briefing bersama. Jam 8 setiap minggunya atau setiap bulan? Setiap harinya. Setiap hari Pak? Karena kan memang untuk aktivitas harian, melakukan hari ini melakukan apa, kunjungannya mau kemana, gitu. Oke. Jadi di ruangan ini aku bisa lihat di belakang nih ada CCTV nih Pak. Ya. Ini berarti di sini bisa mantau semua unit bisnisnya Rosin ya Pak ya? Ya, jadi paling tidak sehari sekali kita ngelihat kondisi-kondisinya, sehingga bagaimana yang ada di ini terakhir di rest area Pemalang. Pemalang ya ini ya. Rest area Pemalang. Jadi bagaimana jam sekarang ini bus yang baru masuk, terus dilayani seperti apa, kriternya bagaimana, gitu. Dan karena ada beberapa spot juga yang kita ada suaranya, sehingga kita bisa mengetahui kualitas dari standar pelayanan tersebut. Terus kemudian di sini juga ada listnya, jadi kita bisa lihat Rosin Mart Pemalang, Rosin Mart Bekasi, kawasan Pemalang, Rosin Mart Halim, SPBU Rims Pemalang, Sederhana Caruban, Resto Palur. Sehingga kita lihat bersama-sama. Mungkin sekitar setengah jam kita lihat bersama kondisi yang ada di lapangan. Kondisi terkini bisa dipantau dari sini ya. Dan sekarang jam 12 itu udah ada double deckernya. Itu pagi dari Solo ya Pak ya? Pagi dari Solo ke Ciputat ya? Iya, betul sekali. Jam segini dia masuk ternyata. Pas jam makan siang banget. Pas jam makan siang. Jadi memang kita menyempatkan titik yang ditunjuk itu adalah titik di mana jamnya itu jam bisa untuk makan malam, makan pagi, makan siang sesuai dengan kebutuhan yang kita jadi kalau di bus itu ada timetable-nya ya. Jadi emang disesuaikan di jam-jam yang pas gitu ya. Oke. Keren sih. Ini sampai yang Wai Halim juga ada ya Pak ya? Bisa dilihat dari sini ya? Bisa dilihat dari sini. Karena memang kan kita kan bekerja di bagian servis pelayanan ya. Sehingga servis pelayanan itu bagaimana rentan dengan komplain standar pelayanan kita. Karena makanan itu setiap orang rasanya juga ada yang suka manis, ada yang suka asin, ada yang suka pedas. Sehingga saat kita menyiapkan makanan, kadang menurut kita sudah pas. Manisnya sudah pas, tapi karena orang nggak suka manis, orang ngerasa kok ini terlalu manis, gitu. Sehingga dari situ juga ada beberapa titik yang saya sampaikan ada suaranya, recordernya, sehingga saat customer komplain kita bisa melihat pramusaji kita menjawabnya seperti apa, melayaninya bagaimana, apakah itu membuat kecewa atau enggak. Karena kadang-kadang kalau kita sudah komplain, sudah toksik ini kadang-kadang. Itu yang keluar beda. Komplainnya beda. Dengan apa yang sudah di training kan. Ya, sedangkan kita kan karyawan kita sendiri juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Betul. Mungkin juga karyawan juga kondisinya capek karena overload. Mungkin karyawan sendiri ngomongnya juga betul. Makanya CCTV ini, recorder ini benar-benar untuk memastikan standar pelayanan. Jadi nggak cuma dilihat dari sisi orang yang komplain aja, tapi dari sisi kita juga gimana menanganinya ya. Nah, ngomong-ngomong soal SDM berarti ya Pak ya. Total di Rosin Group ini ada berapa? Rosinnya aja ya? Berapa karyawan? Prinsipalnya atau semuanya? Semuanya, total. Prinsipal sama SDM di
Rest area, resto. Kalau semua sekitar 700. 700 Ya, orang. karena ada beberapa restoran, kita karena ada restoran, ada hotel juga. Sehingga total semuanya 700. 700. Nah, ini 700 Rosin ya, bukan Rosalia Indah Ya. Transport ya. 700 sudah Pak ya. Nah, kembali lagi ngomongin SDM. Gimana sih Pak cara bergabung di Rosalia, terus ada pengetesannya apa aja, spesifikasinya seperti apa, kalau masuk ke sini ditesnya apa aja, gimana Pak? Iya. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa orang resto juga harus dari resto, orang resto dari apa itu manajemen harus jadi manajemen. Kadang sekarang banyak sekali mahasiswa yang dulunya karena idealisnya mengambil satu jurusan, tapi bekerjanya di tempat yang lain. Berbeda sama Di tempat yang jurusannya lain, kira-kira. ya. Sehingga kita harus tahu bahwa perubahan itu ada, tinggal bagaimana kita melebur dengan job desk itu. Ya. Sesuai atau tidak kita bisa lihat, kita interview dulu. Saat kita interview kita lihat bagaimana kesiapan datangnya. Kalau datangnya udah asal-asalan, datang pakai jeans dan sebagainya langsung kita coret. Karena kita kan servis. Kalau servis ya orang saat mau masuk harus tahu dulu perusahaannya apa nih. Ya, Kalau betul. perusahaannya servis ya datang harus rapi, datang harus make up misalnya. Betul. Sehingga orang itu sudah siap bahwa aku masuk ke servis, aku harus bisa mengulai standar servis itu. Gitu. Untuk posisi tertentu kita juga lihat backgroundnya, mulai dari pendidikannya. Pendidikannya sesuai tidak? Kalau tidak sesuai kita lihat dari organisasi yang diikutin. Karena dengan kita mengikuti beberapa organisasi, kami meyakini bahwa pemikirannya kan terbuka. Betul. Tidak hanya sekedar satu tujuan aja. Terus kemudian kita juga melihat itu background check-nya melalui dari sosial medianya. Karakternya bagaimana? Apakah karakternya ini tipe-tipe orang yang pendiam? Apakah yang memasuki orangnya yang gaul? Jangan sampai orang yang misalnya terlalu gaul masuk ke dalam manajemen yang pekerjaannya hanya mengolah data. Akhirnya tidak akan ketemu. Tapi saat kita melihat, oh ini seorang marketing nih, backgroundnya dilihat dari Instagramnya, ternyata foto-fotonya juga menarik, caption yang disampaikan adalah kata-kata yang bagus, sehingga tadi saat orangnya sudah pas, kita tidak terlalu lama untuk mentraining, kita tinggal memberikan job desk, itu akan jalan sendiri. Tetapi kalau karakternya tidak sesuai dengan posisi yang ditawarkan, agak susah. Bahkan kadang-kadang sering berkonflik, sering ribut, hanya membahas masalah yang simple sebenarnya, tapi karena karakternya berbeda, karakternya nggak klik di bagian pelayanan, akan menjadi susah. Tetapi kalau memang pendidikannya SD atau SMP atau SMA, karena kita banyak ya, di resto ini banyak yang lulusannya hanya SMP atau apa, tetapi itu mempunyai posisi yang cukup kuat karena tadi karakternya sudah jadi. Attitude-nya ya, itu ya. Attitude-nya sudah jadi. Saat kita karakter attitude sudah jadi, itu dalam segala tempaan apapun itu akan menjadi baik. Jadi di sini tuh sampai sosial medianya aja dilihat ya, track record ya. Jadi buat teman-teman hati-hati tuh kalau upload sesuatu di sosial media, suatu saat ngelamar kerja itu bisa di-track dan perusahaan bisa lihat ya Pak ya. Bisa lihat. Bisa lihat. Jadi jangan sembarangan upload sesuatu yang nggak ada manfaatnya ya. Toksik, nyindir-nyindir orang, jelek-jelekin atasan sebelumnya. Hati-hati. Dan kadang-kadang orang bilang, oh saya tidak main sosmed. Itu juga bahaya. Bahaya. Hari gini nggak main sosmed, itu tidak mungkin. Betul. Berarti kalau itu tidak main, berarti ini mungkin wawasannya akan jadi cukup tidak luas karena tidak bisa melihat dunia luar bagaimana. Iya. Sehingga ada yang di private dan sebagainya. Saat kita tidak bisa buka ya mohon maaf gitu. Iya kan? Karena kita tidak tahu karakternya seperti apa gitu. Apalagi di bagian-bagian seperti marketing gitu kan, kita harus lihat postingannya seperti apa, menarik apa enggak, gimana cara dia bersosial media, cara ngomong dia di sosial cara media. ngomongnya juga. Jadi benar-benar dilihatnya sampai sebegitunya ya Pak ya. Iya. Soalnya dengan itu sudah jadi, kita tidak akan menghadapi kendala dalam komunikasi, karena yang paling penting adalah komunikasi. Oke, terus apalagi Pak setelah itu, setelah interview itu dicek track recordnya sosial media, terus ada tahapan apa lagi tuh? Setelah itu kita lakukan training seperti biasa. Training memang maksimum 3 bulan. 3 bulan? Maksimum. Kalau 3 bulan ya kita stop. Oh kalau tidak ada perkembangan dia selama 3 bulan ya, nggak ada progresnya ya? Tetapi ada beberapa staff yang baru 2 minggu aja sudah kita angkat. Oh iya? Karena kita bisa melihat, orang bisa kerja atau enggak, itu kita bisa kelihatan. Ya. Orang mau kerja atau enggak bisa kelihatan.
seorang manajer kalau memang lihat, oh saya ini manajer restoran, oh saya ini manajer kafe, ya kan. Kalau dia melihat kotoran aja dia nggak mau ngangkat, ya kan, itu kita tidak tahu gitu. Tapi kalau saat bagaimana dia bisa, oh ini kondisi kita, karena kita harus tahu saat kondisi rame itu saat adalah prestasi kita, bukan berarti semua bersih, semua rapi. Dalam kondisi pas sepi, itu percuma. Kita harus bisa memastikan di kondisi rame, tetap rapi itu bagaimana. Bagaimana kepekaan seorang manajer untuk menghadapi, merespon dalam kondisi-kondisi seperti itu. Itu benar banget. Jadi kalau lagi di resto, itu kadang makanan kita udah habis nih, tapi kita masih duduk. Itu makanan kita ditawar ini mau diangkat nggak? Diangkat nggak. Jadi itu jadi prepare juga ketika kita udah pergi, langsung ada orang duduk udah bersih kan? Sudah bersih. Itu kayak di resto-resto mewah gitu, dan itu diterapkan di Subang waktu itu aku ngalamin itu luar biasa loh. Ya memang tidak 100% menjalani itu karena tingkat kepadatan dan keramaian kan sendiri-sendiri. Tapi paling tidak standar itu sudah kita tentukan, mindset sudah kita tentukan, tinggal kemauan kita dalam menjalankan bagaimana. Dan itu pun bisa kelihatan saat itu dalam kondisi belum tertata nih. Saya melihat ada orang menyampaikan kenapa itu ditegur, kenapa ini nggak ditegur. Saya lihat kalau kosis itu berarti base ini baru datang. Saya bisa melihat dari tipe kotorannya, tipe cacarannya. Tapi kalau itu sudah lengket, berarti lebih dari setengah jam. Berarti itu tidak dijalankan sistemnya. Sehingga kita harus peka dalam menyikapi sebuah kejadian. Jadi jangan sampai udah kondisinya ramai, mereka udah capek nih, karyawan udah capek. Tapi kita datang, ambisi kita harus bersih, kita langsung marah-marah sendiri. Nggak bisa juga. Orang-orang juga lama-lama juga ilfil juga gitu. Pimpinan saya nggak tahu nih kondisi saya baru ramai. Gitu. Sehingga kadang-kadang saat kita mau menegur, biasanya saya angkat dulu, saya pindah dulu. Selesai kondisi sudah rapi, baru saya lakukan teguran. Saya lakukan teguran pun saya akan lihat dulu dari CCTV sebelumnya bagaimana, ramai atau tidak gitu. Kalau memang kondisi ramai saya nggak akan marah. Tapi kalau kondisinya sudah sepi, enggak ya. Wajar kita melakukan komplain kepada karyawan kita. Oke, jadi Pak Adi kan di Rosin ini berarti udah 17 tahun ya Pak yang tadi ya? Berasa nggak ada perubahan sama SDM sekarang yang dulunya kan mungkin milenial, sekarang udah ke Gen Z. Berasa nggak perubahannya ketika ada yang Gen Z masuk sini, susah diatur atau apa namanya, progresnya lama, itu tuh berasa nggak sih? Sebenarnya berasa sih pasti berasa. Berasa ya. Berasa. Bukan karena lama ya, mereka punya idealis sendiri. Jadi saat kita bisa mengembalikan itu pada idealisnya, kita bisa kembalikan. Misalnya menurut mereka kondisi seperti ini bagaimana? Mereka akan menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Itu. Tapi kalau kita melakukan dengan ego dia, ya akan clash sendiri. Itu. Jadi mohon maaf. Mengatur Gen Z ini buat saya lebih mudah dibandingkan dengan yang lama. Malah ya? Ya, karena kita harus tahu bahwa kalau dan mereka, kita kan bisa melihat, terutama mereka masih baru ya, saat mereka nggak cocok, mereka bisa keluar sendiri. Tapi kalau yang lama udah nggak cocok, udah susah diatur, nggak keluar-keluar. Tetap gitu. bertahan di Tetap situ. Bertahan. Tapi kalau yang baru-baru kita bisa melihat, ini kasus seperti ini, melihatnya bagaimana, idealis seperti apa yang disampaikan. Saat mereka akan terkena idealis sendiri, mereka akan punya pilihan. Saya berubah atau saya keluar. Ya, itu kita harus bisa melihat karakter-karakter dari apa itu senior dan Gen Z ini bagaimana. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sebenarnya. Motivasi dari Pak Adi buat anak-anak zaman sekarang, mungkin yang sekarang baru lulus kuliah, lagi mencari kerja, itu kira-kira zaman sekarang tuh harus gimana sih Pak? Apakah kita harus benar-benar ngikutin perkembangannya atau kita tetap ikutin kata orang tua yang dulu? Karena sekarang berbanding terbalik banget nih. Contohnya aku sama orang tua aku tuh sangat berbeda jauh dalam melihat hidup ya. Aku pengennya tuh kayak zaman sekarang banget, orang tua aku pengennya zaman dulu banget. Itu bagaimana sih motivasi buat anak-anak tuh untuk zaman sekarang Pak? Ya, hidup ini ada pilihan, Mas. Hidup ini ada pilihan. Kita mau milih gimana? Kita mau membahagiakan orang tua kita, bagus. Orang tua kita happy. Kita lakukan semuanya itu sesuai dengan harapannya. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah agak susah. Jadi kalau kita ini ingin membahagiakan orang tua, lakukan semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua. Konsekuensinya capek, dimarahin dan sebagainya, iya. Tidak ada suatu pekerjaan yang enak.
Ya kan? Tapi kalau kita itu mau melakukan pekerjaan kita sendiri, pilihannya kita pekerjaan sendiri, ya kita harus totalitas dalam pekerjaan tersebut. Harus totalitas. Ya, kita harus tahu karakternya, walaupun kita pernah salah mengambil jurusan. Ya. Dulu ide saya, mau saya, hobi saya adalah ini, ya kan? Pertanian nih, karena saya hobi nih. Tetapi ternyata kerjaan berkata lain. Pekerjaan berkata saya kerja di rumah makan. Dan saya memilih itu, sehingga kita harus mau melepaskan ego kita dulu. Ya kan, saya pernah jadi ini kepala cabang, saya pernah jadi manajer. Tapi saat saya memutuskan keluar dan memilih dalam suatu pekerjaan, ya saya harus melupakan background saya. Kita harus move on, kita harus mengenali pilihan kita, kita harus melebur dengan pilihan kita, dan kita harus jalankan dengan baik. Saat kita bahagia dengan pekerjaan itu, kita bisa perform dengan baik. Saat kita perform dengan baik, aura ini akan sampai ke orang tua, dan orang tua akan merestui. Ada waktunya ya? Akan ada waktunya gitu loh. Jadi kalau kita memilih untuk hidup sendiri, boleh gitu. Tetapi kita harus tahu konsekuensinya didiemin orang tua, kita harus tahu selalu disalahkan kok ABC itu. Tetapi kita tidak boleh membantah, kita harus melakukan tadi ya karakter saya gini, ya kan? Saya jalan ini sampai akhirnya beliau tahu sendiri apa yang dilakukan anaknya, ya kan? Betul. Dimarahin sakit hati, oh itu dengerin gitu loh. Kita harus mendengarkan. Tapi saat kita fokus dalam tujuan kita fokus dengan cara kita dan membuahkan hasil, mereka akan memahami. Pasti akan ada waktunya di saat dua-duanya sama-sama bahagia. Gitu. Jadi jangan sampai kita terjerat dengan ego kita sendiri, move on, benturan beda pendapat itu wajar. Tapi bagaimana kita memproses itu, iya kan? Terakhir lagi deh Pak, ini pasti banyak sekali mungkin pegawainya Rosalia Indah yang nonton ini. Pesan-pesan dari Pak Adi buat pegawai-pegawai Rosin Group atau ada dari Rosalia Indah Transport juga yang nonton, apa kira-kira? Ya, syukuri apa yang kita dapat hari ini, iya kan? Jangan melihat kanan kiri, ya kan? Kalau kita melihat kanan kiri, kita melihat orang lain tidak akan ada habisnya. Rumput tetangga biasanya lebih hijau. Betul sekali. Tetapi mereka tidak tahu untuk hijau itu mereka dibajak, mereka dipupukin, mereka disiramin, mereka ini. Kita tidak akan tahu. Jadi lakukan yang terbaik pada hari ini, biarkan hasil itu menjawab suatu proses itu. Betul sekali. Iya kan. Jadi jangan sampai kita membanding-bandingkan dengan kanan kiri. Kenapa sana seperti ini, kenapa sini seperti ini, kenapa dia boleh, saya tidak boleh. Ya kan. Semua punya sesuatu pertimbangan sendiri-sendiri. Sehingga lakukan yang terbaik. Biarkan proses itu menghasilkan sesuatu yang baik. Dan saat kita baik buat orang lain, pesan itu akan nyampe. Betul. Iya kan. Itu yang saya rasakan sih gitu. Apapun yang terjadi tetaplah jadi yang baik lah Pak ya. Iya. Oke, kalau gitu wah ini luar biasa, hari ini kita sudah diajak muter-muter sama Pak Adi ya, melihat bisnisnya dari Rosin Group. Ini adalah mungkin teman-teman yang bertanya-tanya dari dulu Rosin ini apa, yaitulah ada hotel, ada resto, ada laundry, ada apa lagi ya Pak ya tadi sampai lupa, ada 7 pokoknya ya. Ada Rosin Mart, rest area. Ada banyak sekali lini bisnisnya, dan itu semua adalah penunjang atau pendukung dari main bisnisnya itu bis ya Pak ya. Nah jadi seperti itulah, jadi udah nggak penasaran lagi kan. Terima kasih Pak Adi sudah ngajak saya muter-muter hari ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi bikin yang lebih menarik lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih sekali, sukses buat Mas Arkan. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.